Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriana, NPM 1804 10 10 08 dari kelas F. Di sini saya ingin menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Atika Riasari. Untuk soal yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari matriks BCG dan analisis perusahaan Samsung menggunakan matriks BCG. Matriks BCG adalah sebuah matriks atau diagram yang diciptakan oleh Bruce D. Henderson untuk membantu perusahaan dalam menganalisis serta mengelola unit usaha dan lini produknya. BCG adalah kepanjangan dari Boston Consulting Group, merupakan perusahaan konsultan manajemen yang didirikan pada tahun 1963 dan memiliki 87 kantor di 45 negara termasuk Indonesia. Kegunaan dari matriks BCG pada manajemen perusahaan adalah untuk sebagai acuan dalam mengalokasikan dana, memproduksi, dan menjual produknya. Matriks BCG ini berkaitan erat dengan siklus hidup produk sehingga sering disebut juga dengan produk portofolio matriks. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis produk Samsung menggunakan matriks BCG. Matriks BCG pada PT Samsung Elektronik Indonesia ini digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan Samsung pada tahun 2019 di antara perusahaan pesaing dengan melihat tingkat pertumbuhan dan pangsa pasarnya dengan cara diuji atau diperhitungkan. Jadi dari hasil perhitungan matriks BCG ini, PT Samsung Elektronik Indonesia pada tahun 2019 memiliki tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 7,13% dan pangsa pasar relatif sebanyak 1,31 kali di tahun 2018 dan sebanyak 1,35 kali di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Samsung berada pada pertumbuhan pasar yang sedang dan pangsa pasar relatif yang tinggi karena nilainya lebih dari 1. Matriks BCG PT Samsung Elektronik Indonesia ini berada pada posisi cash cow atau sapi perah, yang mengindikasikan PT Samsung Elektronik Indonesia memiliki CAT yang melebihi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu strategi yang diterapkan Samsung untuk tetap bertahan dalam posisi pangsa pasar tertinggi sesuai dengan kuadrannya, yaitu menggunakan strategi pengembangan produk, strategi diversifikasi. Kemudian Samsung juga harus berhati-hati ketika akan berinvestasi. Untuk soal yang kedua yaitu mengenai analisis SWOT pada YIN Metro. Jadi Institut Agama Islam Negeri Metro atau IAIN Metro merupakan institut Islam negeri yang ada di Kota Metro, Provinsi Lampung. Pendirian YIN Metro ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Agustus 2016. Institut Agama Islam Negeri Metro merupakan peningkatan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Jurai Siwo Metro. Hasil analisis SWOT YIN Metro yaitu yang pertama, kekuatan merupakan hal-hal yang dapat menjadi kekuatan yang dimiliki oleh YIN Metro, termasuk di dalamnya tenaga kerja, mahasiswa dan mahasiswi, pelayanan, fasilitas, dan sebagainya. Kekuatan ini dapat dieksploitasi untuk meminimumkan ancaman ataupun menghilangkan dampak yang diakibatkan oleh ancaman lingkungan. Pada YIN Metro, kekuatan terletak pada yang pertama itu pengajar atau dosen minimal S2, infrastruktur dan fasilitas yang setiap tahunnya berkembang, mahasiswa-mahasiswi yang terus meningkat per tahunnya, lokasi kampus berada di Kota Metro, banyaknya program studi, biaya yang terkesan tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal, program beasiswa yang sangat bermanfaat bagi sebagian mahasiswa. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama, jumlah ruangan yang terbatas saat apabila kombinasi semester 1 dengan lainnya masuk berbarengan, itu akan menjadi kesulitan dalam memilih ruangan.
Yang selanjutnya masih minimnya kesadaran dosen dalam aktif untuk mengajar dan ketepatan waktu dalam mengajar. Parkiran sepeda motor yang dinilai kurang aman dan kurang rapi yang membuat penampilan kampus itu berantakan. Jarak kampus 1 dan kampus 2 yang lumayan jauh. Dan fasilitas praktik yang kurang lengkap. Untuk peluangnya yaitu dengan dana dari mahasiswa yang terus meningkat, dapat memperbaiki dan menambah layanan serta fasilitas yang ada saat ini. Yang selanjutnya, lokasi yang berada di perkotaan memberi peluang besar dalam perkembangan instansi baik dalam jangka pendek ataupun panjang, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik untuk perkembangan kampus. Selanjutnya, dengan meningkatnya jumlah mahasiswa membuat permintaan akan tambahan program studi pun bertambah. Dengan minimal dosen S2 di IAIN Metro membuat kampus ini memiliki peluang besar dalam menciptakan lulusan yang handal dan profesional. Untuk ancamannya yaitu yang pertama, bertambahnya persaingan pendidikan tinggi yang ada di Lampung, bertambahnya persaingan dalam program studi karena bertambahnya kampus yang ada di Lampung, terjadinya persaingan kualitas, fasilitas, dan persaingan biaya administrasi. Menurunnya jumlah mahasiswa karena banyak saingan dan pilihan bagi mahasiswa dalam menentukan kampus yang dipilih. Untuk strategi SO-nya yaitu mengkombinasikan segala fasilitas yang sudah cukup baik, serta jumlah program studi yang cukup banyak dan lokasi yang sangat strategis, berada di dalam kota, serta peluang menjadi satu-satunya kampus terbaik, terlengkap, dan berkualitas. Untuk strategi WO yaitu menghilangkan atau mengurangi segala kelemahan yang ada dengan peluang yang sangat mendukung, terlebih pada meningkatnya jumlah mahasiswa untuk memberikan layanan dan fasilitas lebih kepada mahasiswa. Untuk strategi ST, mengembangkan segala kekuatan yang ada untuk terus menjadi kampus terbaik, meskipun dengan banyak ancaman datangnya universitas baru, dapat ditutupi dengan memaparkan iklan ataupun promosi lebih mengarah pada kekuatan kampus IAIN Metro. Untuk strategi WT yaitu memperbaiki segala kelemahan, terlebih pada fasilitas dan pelayanan, agar ancaman yang datang tidak terlalu membuat perubahan yang signifikan terhadap calon jumlah mahasiswa baru. Untuk soal yang ketiga yaitu menjelaskan tentang integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Yang pertama yaitu integrasi ke depan, merupakan strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi, mulai dari distributor hingga retailer. Wujud dari kendali atas jalur distribusi adalah mendirikan sendiri jalur distribusi, memperoleh kepemilikan atas jalur distribusi, atau memperoleh kendali. Semakin meningkatnya jumlah manufaktur atau dalam hal ini pemasok menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan strategi integrasi ke depan oleh manufaktur. Contoh terkininya untuk integrasi ke depan yaitu yang perusahaan PT Kimia Farma membangun jaringan apotiknya sendiri yaitu Apotik Kimia Farma. Contoh selanjutnya yaitu pada PT Astra International menguasai saluran distribusi sampai hilirnya dengan mempunyai outlet Shop and Drive yang memberikan pelayanan servis dan menjual suku cadang. Yang kedua yaitu integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang ini digunakan dengan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok, baik manufaktur maupun retailer membutuhkan bahan baku dari pemasok. Contoh terkininya yaitu pada kelompok Kompas Gramedia yang memiliki banyak anak perusahaan media termasuk penerbitan. Yang selanjutnya yaitu PT Gudang Garam Internasional memiliki pabrik kertas rokok di Afrika. Selain juga memiliki pabrik kertas rokok di Kediri dengan nama PT Surya Zigzag. Selanjutnya yaitu integrasi horizontal yang mengarah pada strategi yang memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing.
merupakan strategi yang paling tren digunakan secara signifikan dalam strategi pertumbuhan. Contoh terkininya yaitu pada PT Indofood Sukses Makmur yang pertama kali populer dengan merek dagang Indomie yang membeli merek Supermie. Contoh selanjutnya yaitu pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia yang mengakuisisi air minum merek lokal Ades.